kantor PT APL Bima Mandiri. Sesampai di kantor PT APL Bima Mandiri, pelapor dimintai keterangan mengenai sepeda motor yang dibawanya, yang pada saat itu AF, YA, dan MR menuduh bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian. Pelapor kemudian berkali-kali menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut bukan merupakan hasil pencurian, dan pelapor juga menjelaskan bahwa BPKB motor tersebut berada dalam penguasaan pelapor. Namun demikian, pelapor tetap diminta untuk menyerahkan sejumlah uang dengan alasan agar sepeda motor tersebut dapat dikeluarkan dari kantor PT APL Bima Mandiri, di mana pelapor pada awalnya dimintai menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000. Karena tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut, pelapor hanya menyanggupi memberikan uang sebesar Rp500.000. Selanjutnya, karena merasa diintimidasi dan berada dalam tekanan, pelapor akhirnya mentransfer uang sebanyak Rp500.000 ke wallet milik tersangka TB. Setelah uang tersebut ditransfer, pelapor mengalami kerugian dan merasa telah menjadi korban pemerasan. Dan atas kejadian tersebut, pelapor selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Tangerang untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi rekan-rekan sekalian, merasa keberatan dan diintimidasi, pelapor langsung melapor kepada kita pihak kepolisian. Kemudian selanjutnya langkah-langkah kepolisian yang telah kita laksanakan yaitu melakukan olah TKP, melakukan pemeriksaan saksi, kemudian akhirnya tersangka kita lakukan penangkapan, yaitu kita tangkap kemarin tepatnya tanggal 20 Agustus 2026, di mana tersangka inisialnya TB, 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agamanya Kristen, pekerjaannya wira swasta. Adapun untuk alamatnya di Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Kemudian yang kedua, inisial YA, umur 21 tahun, jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaannya pelajar atau mahasiswa. Kemudian alamatnya di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Yang ketiga, inisial AF, usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan belum bekerja. Kemudian alamatnya di Desa Ehosak Hozi, Kecamatan Hili Serangkai Kota, Kabupaten Nias. Adapun untuk barang bukti, terdapat di handphone bukti transfer yang sudah ditransfer. Kemudian untuk modus operandinya adalah para tersangka ini merupakan matel, memberhentikan korban yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya para tersangka membawa korban bersama kendaraannya ke kantor PT APL Bima Mandiri tadi. Dan selanjutnya korban diancam dan dimintai sejumlah uang agar untuk dapat keluar dari kantor tersebut. Jadi modus operandinya memberhentikan kendaraan, dibawa ke PT tersebut, dimintai sejumlah uang. Padahal jelas tidak tersangkut paut berkaitan dengan kredit macet. Sudah dijelaskan kepada pelapor, kepada si tersangka tersebut, bahwa kendaraan ini sudah ada BPKB-nya dan tidak terlibat daripada kredit macet. Namun demikian tetap tersangka memintai uang tadi yang sudah saya sampaikan.
Di awal yaitu sebanyak 2.500.000, namun yang ditransfer oleh pelapor sebanyak 500.000 rupiah. Adapun untuk pasal yang kita sangkakan kepada tersangka yaitu tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 482 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 9 tahun penjara. Rekan-rekan sekalian media yang saya hormati, perlu kami sampaikan sekali lagi, kami wujud komitmen jajaran Polresta Tangerang dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat, keresahan masyarakat, terutama berkaitan dengan material yang berada di wilayah kami, dan kami akan tegas melakukan penindakan untuk melakukan membersihkan material-material tersebut di jajaran kami, dan kami mohon dukungan kerjasama dari rekan-rekan. Sekali lagi, apabila menemukan hal demikian, tidak perlu takut untuk melapor, karena ini bukti dasar kami. Apabila dasar laporan, kami akan lakukan tindakan secara tegas. Karena sekali lagi rekan-rekan, kegiatan material ini sudah meresahkan masyarakat. Dan saya minta kepada PT Leasing, saya tegaskan sekali lagi, jangan sembarangan mengeluarkan surat perintah kepada material tersebut, karena nanti akan bertentangan dengan undang-undang daripada fidusia, dan tentunya nanti PT tersebut akan kita sangkakan. Dan saya ingatkan kembali rekan-rekan sekalian, silakan lakukan sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku, terutama berkaitan dengan undang-undang fidusia. Jadi sekali lagi rekan-rekan, pemerintah Polri hadir kepada masyarakat dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik rekan-rekan, mungkin hanya ini yang perlu saya sampaikan. Yang disangkakan, apakah kemudian akan ada tersangka-tersangka lain di luar pada para pelaku yang hari ini 3 orang itu? Ya. Baik, terima kasih. Terhadap perusahaannya sendiri, kita akan melakukan pendalaman terlebih dahulu. Jadi akan kita ambil langkah-langkah berdasarkan hasil pemeriksaan, kemudian berdasarkan hasil fakta-fakta yang nanti kita tunjukkan pada proses pemeriksaan saksi, baik itu yang ada di kantor tersebut maupun kepada tersangka yang sudah kita amankan. Pak Kasat kan saat kejadian kan ada 6 orang menurut pelapor nih. Saat ini baru 3 orang yang apakah kan dalam. Baik, terima kasih. Memang berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari korban, itu ada beberapa orang lagi yang mungkin tidak saya sebutkan inisial dan namanya sampai sejauh ini, dan saat ini juga kita juga terus melakukan penyelidikan untuk mencari di mana saja yang diduga merupakan para pelaku yang terlibat dalam perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pelaku. Artinya ada 3 orang yang masih DPO berarti? Berdasarkan keterangan korban itu ada 6 orang, sementara kita temukan 3 orang. Namun berkaitan dengan informasi identitas itu sudah kita kantongi. Saya mohon doanya juga, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kita bisa ungkap kasusnya gimana kan logisnya penangkapan juga dari lagi. Pak, bentuk badan hukum perusahaannya sendiri apa Pak Kasat izin? Badan hukum mereka yang melakukan operasional material ini seperti apa? Terkait perusahaannya sendiri kita belum mendalami tidak di bidang apa, karena tentunya bukan harus berdasarkan fakta-fakta yang jelas juga, supaya juga saya tidak salah menyebutkan. Namun konsentrasi kita kan pada perbuatan yang dilakukan oleh mungkin bisa kita sampaikan sementara dalam hukum. Kemudian tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap perusahaan tersebut. Untuk awal mula peristiwa ini sendiri bagaimana Pak Kasat? Peristiwa ini sendiri berawal, jadi korbannya itu sedang di perjalanan menuju suatu tempat, kemudian bertemulah dengan beberapa orang mata elang atau mata elang ini yang pada saat korban melintas itu diberhentikan, kemudian di stop oleh para material tersebut. Lalu setelah di stop, korban digiring menuju ke tempat mereka biasa berkumpul atau ke suatu perusahaan, sehingga disitulah terjadi
situ ada ancaman, kemudian di situ juga ada permintaan sejumlah uang, yang mana itu semua sudah ditransaksikan oleh korban kepada para tersangka. Itu juga yang membuat kita kemarin berdasarkan hasil gelar perkara sudah menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka. Untuk nilainya sendiri berapa yang diperas Pak Kasat? Untuk nilai tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, yang awalnya 2.500.000, kemudian di situ terjadi negosiasi sehingga turunlah menjadi 500.000. Itu pun dilakukan transfer oleh korban sebanyak 2 kali, yaitu 300.000 dan 200.000 melalui akun rekening Dana. Pak, sejauh ini kepolisian pernah nggak sih mendata terkait perusahaan-perusahaan material di wilayah wilayah Polresta Tangerang? Ya, Yang terkait ilegal maupun tidak ilegal. baik terkait perusahaan-perusahaan tersebut, kita juga sudah melakukan monitoring dan data tentunya kita sudah miliki, sehingga itu juga memudahkan kita untuk melakukan hal-hal lain. Kemudian hari apabila itu berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang diduga adalah debt collector atau kita kenal sehari-hari dengan mata elang. Ada berapa dan perusahaan yang udah didata dan? Mohon maaf, mungkin untuk datanya sendiri harus saya buka lagi karena ada beberapa tempat supaya tidak salah tafsir nanti. Tahun ini ada berapa laporan Pak terkait material? Berkaitan dengan material ini ada 1 laporan yang pasti, karena itu juga kami sekaligus menghimbau kepada masyarakat yang memang kalau laporan secara lisan ada kita, namun setelah kita telusuri banyak dari masyarakat kita sendiri yang masih enggan untuk melaporkan hal tersebut. Mereka lebih pada cenderung ada kalanya memang terjadi kredit yang enggak, sehingga sebagian besar masyarakat itu mencoba untuk melakukan mediasi dengan sendirinya. Kita juga menghimbau kepada masyarakat jangan pernah ragu, jangan pernah takut apabila menemukan hal-hal tersebut di kemudian hari. Silakan laporkan ke kantor polisi terdekat, baik itu Polsek, Polres, dan kita juga sudah punya call center Polri 110. Silakan laporkan ke sana. Insya Allah kita akan respon secepat mungkin. Demikian ya. Untuk penangkapan ketiga orang tersebut di mana Pak Kasat? Dan Untuk bagaimana? penangkapan tersendiri ada sebagian di beberapa tempat, mungkin kami tidak sebutkan. Salah satunya kami sebutkan wilayah kecamatan saja, yaitu di Cikupa. Kemudian juga ada beberapa di Kecamatan Panongan. Dan si korban ini pelajar apa Dan? Pesantren. Si korban sendiri berdasarkan beberapa keterangan yang masih kita jemput, juga merupakan santri di salah satu pesantren. Dan pasal yang diterapkan? Untuk pasalnya sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa kita menerapkan pasal 482 KUHP dengan ancaman 9 tahun. Lalu untuk langkah tegas yang dilakukan Polresta Tangerang sendiri untuk mengatasi material yang begal di jalan-jalan gitu bagaimana? Baik, untuk langkah tegas sebagaimana kita juga sudah melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan juga, yaitu berupa patroli, kemudian juga kita memberikan himbauan kepada masyarakat. Kita juga punya tim URC sebagaimana perintah langsung dari Pak Kabar Reskrim. Kita juga sudah mengaktifkan Green Serse yang artinya terhadap orang-orang yang dicurigai, yang ditemukan oleh personil kita di lapangan, kita akan lakukan pemeriksaan awal apakah orang-orang tersebut akan melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Demikian. Dan ini di ponsel tersangka ada yang aneh-aneh, ada kayak mungkin bekas transaksi. Berbagai sumber kami menghimbau kepada para kiai kita, alim ulama kita, kemudian para ustadz kita juga, para tokoh-tokoh agama, kemudian para pimpinan pondok pesantren, bahwa kita Polresta Tangerang sudah melakukan tindakan tegas
yang artinya tolong berikan kepercayaan kepada kami supaya proses hukum ini dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian silahkan juga kami diawasi sebagai bentuk transparansi kita dalam proses penegakan hukum tersebut. Dan yang pertama dilakukan oleh ketiga para tersangkanya. Baik. Komandan izin bersiap foto 1, 2, 3.